Salam untuk kita semuanya. Saat ini kita akan mau belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Pujian, kemuliaan, keagungan bagimu Bapa yang baik, yang memberi kesempatan kepada kami pada saat ini. Kami seluruh umat-Mu yang datang di hadapan-Mu untuk belajar firman-Mu yang akan menjadi suluh, menjadi terang, dan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, siapkan hati kami menyambut kebenaran-Mu, dan biarlah itu berkuasa di dalam hidup kami, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini semakin terus dekat dan bersatu setia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Saya akan membacakan kepada kita yang perikopnya adalah air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, di mana Nuh dia mendapatkan suatu perintah daripada Tuhan, yaitu perintah untuk masuk ke dalam bahtera yang telah dibuat oleh Nuh sendiri. Dan kita melihat sebelumnya kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, karena kita lihat bagaimana Tuhan akan menyediakan, memberikan keselamatan kepada Nuh bersama dengan keluarganya, tidak akan untuk mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami suatu bahaya yang dikarenakan karena air bah yang didatangkan oleh Tuhan. Dan Tuhan kenapa dia mendatangkan air bah atau diturunkannya hujan? Karena dia melihat manusia tidak ada kesetiaan, dan sehingga ada perkataan Tuhan, dia berkata, aku menyesal untuk menciptakan manusia, karena manusia kecenderungan hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan sendiri, tidak ada kehidupan yang sungguh untuk belajar lebih lagi membawa hidup kepada Tuhan, tapi cenderung untuk hidup di dalam kebiasaan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Dan sehingga Tuhan dia menyesal dan dia menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, dan sehingga terjadilah air bah. Dan sebelum terjadinya air bah itu, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ya, dan Tuhan yang menetapkan bahan-bahan yang akan dipakai dan ukuran-ukuran yang akan dipakai dalam membuat bahtera itu. Dan semuanya adalah Nuh menjalankan. Nah, kenapa Nuh bisa dia tersemakin untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan? Karena Nuh memiliki sikap yang hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan akan mendatangkan perintah di dalam kehidupan setiap kita. Hidup benar di mata Tuhan akan mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yesus dia menyatakan kepada Nuh, dia memberikan perintah untuk masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan keluarganya. Dan sungguh hidup dalam keluarga satu orang yang bertobat, maka keluarga itu akan diselamatkan. Karena itu marilah kita untuk menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Kita tahu perjalanan kehidupan kita di dunia ini banyak hal keinginan yang akan menarik kita ke belakang, yang akan membuat kita jauh dari kebenaran. Tapi sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, harus kita hidup benar di mata Tuhan. Belajar kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Dan dari mana bisa kita mampu untuk belajar hidup benar di mata Tuhan? Maka harus kita menjalankan perintah. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu kita jalankan hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari mana kita tahu ada perintah Tuhan? Maka kita harus membaca kebenaran firman Tuhan.
Kita harus untuk merenungkan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Pentingnya untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Pentingnya ibadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah, karena melalui hubungan kita dengan Tuhan, maka akan membawa kita merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, akan mengajarkan kita untuk kita melakukan kebenaran itu sendiri. Dan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mengajarkan kita, mendidik kita untuk semakin terus melakukan yang benar di mata Tuhan. Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka itu akan memberi perintah kepada kita untuk melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan mendidik kita, mengajarkan kita, memberitahukan kepada kita langkah apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu saudaraku, sebagaimana Nuh, dia sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia tidak mau melibatkan hidupnya kepada perbuatan yang dilakukan seperti orang banyak yang sejamannya, tetapi dia mau belajar hidup benar di mata Tuhan, sehingga dia melihat bagaimana kasih Tuhan yang sungguh besar menyelamatkan keluarganya, terlewatkan mereka, terjauhkan mereka. Bahkan meskipun di tengah-tengah banjir itu, meskipun di tengah-tengah air bah itu mereka berada, tapi air bah itu tidak akan membinasakan kehidupan mereka. Saudaraku, meskipun kita di tengah bahaya, meskipun kita di tengah tantangan, meskipun kita di tengah pergumulan hidup, meskipun kita di tengah segala penyakit yang kita alami dalam hidup ini, meskipun kita di tengah-tengah kesulitan dalam hidup ini, percaya itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita, karena Kristus yang sungguh berkuasa menolong membela kita sebagaimana janjinya kepada Nuh. Dia menyelamatkan, dia melepaskan mereka dari binasa itu. Walaupun mereka ada di dalam air bah, tapi mereka terselamatkan karena Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan orang yang semakin mengasihi dia, orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, marilah kita untuk terus dalam tahun 2025 ini belajar untuk semakin melakukan firman Tuhan. Sedikit demi sedikit, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari-hari kita, hari-hari yang semakin terus untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan dalam hidup ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa melihat kemenangan dalam hidup ini. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa meraih sesuatu. Bahkan kita tidak bisa mengalami perubahan. Tapi dengan firman Tuhan akan menuntun kita semakin lebih baik, semakin terus untuk lebih lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Biarlah firman ini akan mengajarkan kita sebagaimana Nuh dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nuh hidup benar di mata Tuhan. Biarlah itu juga akan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah kebenaran itu telah Tuhan berikan kepada kita? Bukankah kebenaran itu sudah Tuhan berikan kepada kita? Pada waktu Yesus dia mati di atas kayu salib, dia mengampuni kita. Dia melepaskan kita dari dosa kita. Dia membenarkan kita dari segala kesalahan kita. Dan karena itu hiduplah kita di dalam kebenaran itu sendiri. Apapun yang kita hadapi, tetap pertahankan kebenaran hidup yang benar di mata Tuhan. Biarlah ini akan meneguhkan kita, memberikan motivasi atau dorongan untuk semakin kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa hidup benar itu sungguh Tuhan menghargai. Hidup benar itu sungguh Tuhan senang kalau kami setiap umat-Mu, ciptaan-Mu semakin hidup di dalam kebenaran.
Itu yang Tuhan Engkau inginkan dalam hidup kami. Karena itu berkati kami semuanya ya Tuhan Yesus, supaya kami semakin hidup benar, agar kami semakin melakukan yang benar di mata Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Mari kita jalankan hari ini bersama dengan Tuhan. Marilah kita senantiasa untuk terus semangat menjalankan kehidupan dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus yang memberkati.